Anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Ibu akan menyampaikan materi mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Tujuan pembelajarannya, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi di awal, mengenai tujuan pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menganalisis makna Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional, menjelaskan fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar dalam sistem hukum nasional, dan menjelaskan kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional. Apa itu konstitusi? Kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk. Sedangkan dalam KBBI, konstitusi yaitu segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan undang-undang dasar suatu negara. Dengan demikian, secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Untuk pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ada 4. Pokok pikiran pertama, Persatuan Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakup segala paham golongan dan paham persoalan. Hal tersebut berdasarkan asas persatuan yang diwujudkan melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pokok pikiran kedua, keadilan sosial. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial tersebut diwujudkan berdasarkan kesadaran bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Pokok pikiran ketiga yaitu kedaulatan rakyat. Dalam pokok pikiran ini, negara Indonesia merupakan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang juga disebut sebagai sistem demokrasi. Yang terakhir, pokok pikiran keempat, ketuhanan dan kemanusiaan. Negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, rasa kemanusiaan, dan keadilan yang menjadi dasar pengikat untuk suatu pemerintahan dan warga negara. Makna Undang-Undang Dasar Negara itu sendiri ada 4. Yang pertama, menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, cita hukum, menjadi sumber cita hukum dan moral ditegakkan baik dalam lingkup nasional maupun dunia. Yang ketiga, mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. Dan yang terakhir, mengandung nilai-nilai yang mampu mengikuti dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Untuk kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 ini, dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Semua produk hukum di Indonesia seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden harus dilandasi dan bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan fungsi Undang-Undang Dasar itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai sumber hukum dasar. Merupakan sumber hukum tertulis bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah, baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, sebagai alat kontrol, menjadi pengontrol atas kesesuaian antara norma hukum yang lebih rendah dan norma hukum yang lebih tinggi. Yang ketiga, sebagai pengatur. Cara kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan. Dan yang keempat,
sebagai alat penentu. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga negara, termasuk para aparat negara. Nah, dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakup segala paham golongan dan paham persoalan. Dalam pokok pikiran ini, negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, untuk materi hari ini sudah Ibu sampaikan semuanya. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Kalau begitu, Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.